Yo, hai, ketemu lagi dengan saya Danang Aji Prayogo di channel Danang Aji Prayogo. Video kali ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan mengenai teknik pendamping awas. Ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu berpindah tangan, yang kedua berbalik arah, yang ketiga membuka dan menutup pintu, yang keempat naik dan turun tangga, yang kelima berjalan di jalan yang sempit, dan yang keenam teknik duduk. Ya, keenamnya memiliki perbedaan dan cara-cara step by step tersendiri. Akan saya ulas pada video berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik dan teknik dasar orientasi mobilitas pendamping awas ya. Kali ini kita pelajari pendamping awas. Alat bantu dalam mobilitas kan ada 4. Yang pertama tongkat, yang kedua anjing penuntun, yang ketiga elektronik, dan yang keempat yang saya praktekkan ini adalah teknik pendamping awas. Terlebih dahulu, sebelum kita mempraktikkan teknik jalan dengan tunanetra, ada 3 hal dasar yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu cara untuk membuat kontak terlebih dahulu. Yang pertama kita harus membuat kontak ya. Di sini saya berperan sebagai pendamping awas dan teman saya ini berperan sebagai tunanetra atau siswanya. Namun saya kali ini menjelaskan step by stepnya ya. Jadi dalam menjelaskan saya sebagai siswa, nanti ketika praktik saya sebagai pendampingnya. Yang pertama kita melakukan kontak terlebih dahulu seperti ini. Kontak ini ya. Kontak itu dilakukan oleh pendamping, sedangkan siswa kemudian merespon seperti ini. Merespon dengan merambat tangan pendampingnya, kemudian seperti ini ya. Untuk keempat jari itu berada di dalam siku, sedangkan jari jempol berada di luarnya. Jadi kita memegang tepat di atas siku, jangan terlalu ke siku, jangan pas di sikunya ya, tapi di atasnya. Kemudian mengatur posisi badan siswa dengan pendamping. Kita posisikan badan setengah langkah ya, setengah langkah. Setelah kita mengatur jarak setengah langkah antara pendamping dengan siswa itu setengah langkah. Kemudian kita atur posisi agar lurus antara bahu pendamping dengan bahu siswanya seperti ini ya, lurus agarnya seperti ini, lurus seperti ini ya. Oke, itu teknik dasarnya. Sekarang adalah bagaimana cara berpindah tangan. Jadi teknik yang akan saya ulas yang pertama kali yaitu cara berpindah tangan. Nah, mengapa kita perlu berpindah tangan? Ada beberapa faktor yang melandasi kenapa kita boleh berpindah tangan. Yang pertama adalah kondisi medan. Terkadang ada kondisi yang medan yang mengharuskan kita untuk berpindah tangan. Contoh ini ya, saya contohkan seperti ini. Tadi saya dalam kondisi seperti ini. Kemudian saya berjalan dengan pendamping saya. Kita berjalan. Nah, pendamping awas mengetahui bahwasanya di sebelah kiri saya ini ada tembok, otomatis mengharuskan saya untuk berpindah tangan di sebelah sini. Jadi itu yang faktor pertama ya. Yang kedua, kemungkinan pendamping awas atau saya itu merasa lelah, sehingga antara pendamping awas dengan saya itu mengharuskan untuk berpindah. Jadi faktornya ada 2 ya. Yang pertama faktor medan, yang kedua adalah faktor fisik, entah itu lelah ataupun faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya yaitu step by stepnya ya. Step by stepnya seperti ini. Yang pertama, ini adalah tangan pertama. Saya namakan tangan pertama atau tangan kanan ya. Ini tangan kanan siswa memegang tangan pendamping. Kemudian tangan pendamping. Ini tangan pertama saya ya, memegang tangan pendamping. Kemudian tangan kiri saya, tangan kedua yang bebas, ini memegang tangan pendamping seperti ini. Langkah ketiga, tangan pertama kemudian meraba
meraba bisa dimulai dari seperti ini, meraba bahunya untuk sampai ke tangan kanan pendamping yang bebas. Namun kita tidak hanya seperti ini. Kalau seperti ini kan kita posisi seperti ini, melainkan badan kita juga ikut bergerak. Jadi seperti ini. Nah, posisinya seperti ini ya. Kita megang keduanya. Kemudian setelah kita tangan kedua megang siku seperti ini, tangan ini juga berpindah, dilepaskan, kemudian berpindah seperti ini ya, berpindah. Nah, tangan kedua dilepaskan seperti ini. Kemudian kita bisa jalan seperti ini ya, jalan lagi. Nah, itu step by stepnya ya. Selanjutnya langsung saja kita praktek. Ayo sekarang kita jalan ya. Ayo pindah di sebelah kanan. Kemudian kita belajar untuk berbalik arah. Jadi kalau berbalik arah terlebih dahulu kita harus jalan terlebih dahulu ya. Ayo kita jalan. Sekarang kita akan berbalik arah. Nah, bagaimana cara untuk berbalik arah? Langkah pertama adalah kita serong ke sebelah dalam. Kalau ke sana kan keluar. Jadi kita serong sebesar sudut 45 derajat. 45 derajat itu hanya seperti ini ya. Ini untuk sudut 45 derajat. Namun yang serong itu tidak hanya saya. Yang serong juga diikuti oleh siswa tunanetra. Jadi kita serongnya itu bersama-sama. Ayo kita berbelok. Kemudian 1, 2, 3 kita serong 45 derajat. Serong 45 derajat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi posisi kita saling berhadapan. Ini berhadapan. Kemudian tangan kanan saya kan bebas. Tangan kanan saya kan bebas. Tangan kiri siswa itu meraba dan mengambil tangan kanan saya yang bebas. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk langkah gerak ketiganya ya. Gerak ketiganya posisi seperti ini. Kita saling berhadapan. Tangan kiri megang, tangan kanan megang. Kemudian ketika kita gerak selanjutnya, kita gerak ke sana, berbalik arah kembali, tangan kiri juga dilepaskan, diiringi juga siswa yang sambil bergerak. Nah, kita juga bisa mengecek terlebih dahulu apakah posisi siswanya sudah sesuai. Jadi kita tidak langsung jalan, melainkan kita juga bisa berhenti sejenak untuk mengecek posisi siswa tunanetra. Akhirnya kita kembali ke jalan. Ayo kita jalan. Kita berbalik arah ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menuntun siswa tunanetra dalam membuka dan menutup kembali pintunya ya. Seperti biasa, saya akan kontak terlebih dahulu. Sekarang kita jalan ya.
ketika kita posisinya seperti ini, terlebih dahulu kita harus memberitahukan kepada siswa tunanetra atau siswa saya, karena sudah berada di depan pintu. Sekarang kita di depan pintu ya, tentunya kita akan melewati pintu, nanti kamu tutup ya. Kemudian kita membuka pintu. Usahakan posisi kita itu tidak terlalu jauh dengan gagang pintu. Mengapa demikian? Karena jika terlalu jauh, kita terlihat seperti membungkuk. Jadi sesuaikan dengan kemampuan jangkauan tangan kita. Kita buka. Kemudian kita mulai maju. Ketika kita mulai maju, tangan kita ditekuk ke belakang. Tangan ditekuk ke belakang. Setelah ditekuk belakang, kemudian kita bisa maju. Nah, kenapa tangan kita ditekuk belakang? Karena ini kan jaraknya tidak terlalu lebar, sedangkan akan dilewati oleh 2 orang. Jadi, alasan mengapa ditekuk belakang itu adalah untuk memangkas ruang. Jika seperti ini, otomatis terlihat tambah sempit. Namun, jika kita tekuk seperti ini, kita akan semakin rapat dan jaraknya akan cukup kita lewati untuk 2 orang. Ini ya, kita berhenti, biarkan siswa untuk menutup pintunya. Lebih dahulu siswa pasti akan mengidentifikasi mana bagian jaga pintunya. Kita juga bisa menengok siswanya, apakah siswa sudah selesai untuk mengidentifikasi dan menutup kembali pintunya. Kemudian dia bergegas kembali ke posisi awal, kita juga kembali ke posisi awal. Tangannya seperti ini lagi ya, tangannya. Kemudian kita lanjutkan untuk berjalan. Sekarang kita jalan ya. Sekarang saya akan menjelaskan teknik duduk pendamping awas untuk mendampingi tunanetra ya. Terlebih dahulu, sebelum kita membiarkan siswa kita untuk duduk, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu tangan kita sebagai pendamping awas menempel ke bagian kursi seperti ini ya. Setelah itu kita memberitahu kepada siswa kita atau tunanetra bahwasanya saya telah memegang kursi yang akan kamu duduki. Selanjutnya kamu bisa merabanya seperti itu ya. Kemudian tunanetra mulai meraba. Nah, merabanya tidak langsung seperti ini ya, tidak langsung dari tangan masuk melompat ke sini, melainkan merambat seperti ini. Nah, kemudian tangan kita terlepas dari meja, biarkan dia merambat secara begini. Nah, sekarang siswa mulai mengidentifikasi bagian-bagian dari kursi ya, mulai dari meja, kemudian tempat untuk bersandar, terus bagian tempat duduk, serta bagian-bagian atau kerangkanya. Namun dalam mengidentifikasi itu tidak perlu berlebihan.
Misalkan kita mengidentifikasi sampai bagian bawah, jadi tidak perlu ya. Setelah diidentifikasi, kemudian siswa kembali untuk memposisikan tubuh seperti ini tegak, kemudian ia langsung duduk. Nah, namun dalam duduk kita tidak perlu mengarahkan. Setelah dia mengidentifikasi, biarkan dia duduk dengan sendirinya. Sekarang saya sudah sampai di mana kursi yang akan kamu duduk. Sekarang Bapak kamu identifikasi atau lantai ya. Sekarang kita akan berjalan ya. Nanti depan ada tangga, kita berhenti terlebih. Oke? Ya, jalan. Sekarang kan posisinya sudah seperti ini. Saya sebagai pendamping awas berdiri tepat di depan anak tangga yang pertama. Ini ya. Berdirinya jangan terlalu dekat, melainkan ada space terlebih dahulu. Kemudian untuk posisi tunanetra atau siswanya tetap berada di belakang kita, setengah langkah dari anak tangga. Kemudian yang kedua, setelah kita memberitahu, kita menjelaskan kondisi sekitarnya. Misalkan dirinya ada pegangan di sebelah kanan juga. Coba diraba di sebelah kanan kiri kamu ada anak tangga. Ada pegangan maksud saya. Ini ya. Sekarang saya akan mulai melangkah naik, nanti kamu juga ikut. Jadi ketika kita melangkahkan kaki seperti ini pertama kali, siswa juga ikut. Tapi siswa bukan melangkah ke anak tangga, melainkan maju sama langkah tepat di depan anak tangga utama. Jadi belum naik ya. Saya mau angkat. Kamu berjalan. Ayo. Nah, yang seperti ini ya. Kita setiap kali melangkah itu ada jarak satu anak tangga. Jadi dipisahkan oleh satu anak tangga. Jadi posisinya tidak boleh sejajar. Kalau misalkan kita ada anak tangga ini, siswanya juga ada di sebelah sini, bukan sejajar dengan kita. Jadi ketika kita mulai naik, kan posisi baunya kan terasa. Jadi siswa mengetahui pendampingnya mulai naik itu dari pergerakan baunya. Maka dari itu pegangan siswa itu harus erat untuk merasakan pendampingnya, apakah dia naik atau turun. Sekarang kita sudah sampai ya. Coba posisikan seperti awal. Posisi seperti awal. Yang seperti ini ya. Tadi setelah kita menggunakan tangga, di depan kita sudah area kosong. Jadi kita berjalan seperti biasanya ya. Ya. Sekarang yaitu turun tangga. Posisinya sama seperti yang tadi ya. Seperti awal. Ini kita mulai berjalan. Seperti tadi, kita berhenti tepat di samping atau berada di sebelum anak tangga yang pertama. Sama penjelasannya seperti mana yang kita ada. Kemudian kita menjelaskan bahwa pada sekitarnya ada benda yang bisa dipegang atau ada makanan benda. Di sebelah kanan kamu ada makanan benda. Kemudian kita mulai turun. Nah itu dia mengetahui saya mengangkat turun itu dari pegangannya. Makanya pegangan ini harus sangat penting ya. Biar kita turun seperti ini saja ya.
sekarang kita akan mempelajari teknik yang terakhir, yaitu berjalan di jalan yang sempit. Saya katakan jalan sempit ialah jalan yang kita lalui kali ini hanya menggunakan ini ya. Untuk siswa saya atur di anak tangga bagian bawah, nanti naik ke atas. Jadi sama-sama hanya melalui satu tempat ini. Untuk teknik melewati jalan sempit itu ada dua ya. Yang pertama, jalan benar-benar sempit. Jalan benar-benar sempit itu artinya hanya bisa dilalui oleh satu orang. Yang kedua, jalan tidak begitu sempit. Jadi masih bisa jika siswa saya naik training. Jadi jalan berdampingan. Namun, jika jalan begitu sempit tidak bisa dilalui oleh dua orang, maka siswa harus melakukan teknik tertentu atau ada aturannya. Kita lagi saya pastikan ya. Untuk areanya di sebelah kanan itu ada tangga, saya ilustrasikan sebagai jurang ya. Untuk sebelah kiri ini saya ilustrasikan sebagai pembatas. Jadi kali ini hanya bisa dilalui oleh satu orang. Teknik yang pertama, apabila jalan bisa dilalui oleh dua orang, seperti biasa ya, kita kontak lebih dahulu kepada siswanya. Seperti ini. Kemudian siswa mundur setengah langkah seperti biasa dan dia naik. Nah, seperti itu ya. Nah, teknik apabila jalan bisa dilalui oleh dua orang, yaitu sikut kita merapat seperti ini. Artinya seperti ini. Kemudian sikut merapat diikuti oleh siswa yang sedikit bergeser ke kiri. Nah, seperti ini ya. Jadi sikunya tidak lurus, melainkan sikunya tetap menekuk 90, kurang lebih 90 derajat. Oke. Nah, mengapa kita tekuk? Karena jika kita tidak tekuk, maka posisi siswa akan cenderung mepet atau dengan garis pembatas. Jadi dia bisa beresiko jatuh. Nah, keutamaannya hanyalah pada berfokus keselamatan siswa. Kemudian setelah seperti ini, kita mulai melangkah ya. Selanjutnya teknik yang kedua, apabila jalan sangat sempit hanya bisa dilalui oleh satu orang. Yang pertama yaitu tangan kita dimasuk ke dalam ya, masuk ke dalam belakang punggung kita sebagai pendamping. Kemudian siswa mundur setengah langkah. Jadi jarak antara saya sebagai pendamping dengan siswa itu 1 meter. Tangannya lurus. Kemudian siswa memposisikan badannya lurus dengan badan saya. Jadi jajar ya, saling membelakangi. Siswa itu di belakang saya pas, tidak terlalu pinggir ke kanan ataupun kiri. Jadi di belakang pas. Tangan lurus. Jadi ketika belajar berjalan, tetap tangan lurus. Sekarang kita mulai berjalan. Berhenti terlebih dahulu. Di depan kita ada satu anak tangga, sedangkan sekitar kamu, kanan kamu tidak ada pegangan, kiri kamu juga tidak ada pegangan. Jadi kamu tetap stay dengan pegangan saya. Tangannya tetap lurus ya, tetap lurus jarak 1 meter. Saya akan melangkah terlebih dahulu. Ayo kamu ikut. Naik ke atas. Nah, setelah jalan benar-benar sangat luas, kita bisa memposisikan gerakan posisi kita seperti semula, seperti awal ya. Kita kembalikan seperti ini, diikuti dengan posisi siswa maju setengah langkah lagi seperti awal ya, menekuk 90 derajat kurang lebih. Kemudian kita bisa lanjutkan perjalanan. Oke guys, sekarang kita sudah sampai ke akhir videonya. Gimana videonya? Sudah bisa dipahami? Saya harap bisa ya. Sekarang kita jumpa di akhir video. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari bersama, mulai dari step by step kemudian praktiknya, dapat menambah wawasan kita, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Untuk pendamping awas sebenarnya tidak hanya dipelajari oleh anak-anak yang berkecimpung di dunia pendidikan luar biasa, tetapi juga wajib atau bisa juga dipelajari oleh orang-orang umum. Mengapa demikian?
Karena untuk anak-anak tunanetra biasanya kan juga bisa ditemui di jalan-jalan ataupun biasa ditemui di perumahan. Jadi tidak hanya menunggu oleh pendampingnya, melainkan jika kita paham, kita juga bisa turut peran serta membantunya. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.